Halo buat semua yang stay tune di Senderbatch Channel. Kali ini Senderbatch Channel pengen ngulik-ngulik seputar Klaten. Nah, buat semua seluruh masyarakat Indonesia, kalau kalian atau Anda jalan-jalan ke Klaten itu akan sampai di tempat ini bila mengendarai transportasi umum, yaitu bus. Nah, ini adalah terminal yang ada di Klaten, terminal utama. Dan kebetulan yang ada di sini nih sekarang di belakang saya adalah terminal kedatangan. Jadi semua bus dari luar kota itu akan masuk ke sini. Dan untuk Gapura itu ada di sana. Ini adalah Terminal Soekarno. Nah, cuman ya agak terbalik karena kita ada di sisi belakang. Nah, seluruh bus itu ada di sini. Nanti kita akan kulik ke dalam. Di situ adalah terminal penjemputan. Jadi semua setelah turun dari sini, kita bisa berjalan ke sebelah sana. Yuk, come. Nggak jauh, deket banget. Jadi kelebihan dari transportasi bus itu adalah dari tempat kita turun sampai menuju tempat kita mencari mobil transportasi lokal atau transportasi yang untuk seputar Klaten itu deket banget. Hanya cukup jalan di sini, dan di sini juga banyak banget tempat-tempat penjualan tiket untuk kita bepergian kemanapun. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di sana. Itu adalah pintu keluar atau pintu penjemputan. Jadi untuk jalan kaki dari bus menuju pintu penjemputan ini deket banget. Dan kelebihannya lagi nomor 2, untuk angkutan umum atau taksi online seperti itu, semua bisa masuk ke sini langsung di depan ini. Jadi kalian atau Anda bisa langsung ada di sini, bisa langsung ada yang menjemput. Nah, bisa jadi juga ada yang menurunkan untuk menuju busnya ke sana. Sedangkan untuk tempat informasi dan juga pembelian tiket itu ada di belakang saya ini. Nah, di sini akan ada beberapa mbak-mbak yang duduk yang akan memberikan informasi yang lengkap untuk semua masyarakat yang berkunjung ke kota Klaten, terutama yang belum pernah ke Klaten. Nah, biasanya tim bagian informasi ini akan memberikan penjelasan atau apapun yang dibutuhkan oleh semua penumpang. Oke, sekarang kita bahas tentang kekurangan. Kalau kelebihan dari naik bus itu adalah dari kedatangan sampai penjemputan dan lain sebagainya, jalannya deket banget. Cuman kekurangannya tentu saja kalau kita naik bus itu ada 2. Satu, kita nggak bisa jalan-jalan di dalam bus. Sedangkan yang kedua, tentunya kita harus mengikuti jalan yang ada. Kalau memang sedang rusak ya kita harus bergelombang dan mungkin lebih penat dan lebih agak sedikit harus ada beberapa hal yang ditahan, seperti kalau kita mungkin mau buang air kecil atau buang air besar, ya kita harus mengikuti jalur dari bus ini sampai memasuki terminal sehingga kita bisa ke toilet umum seperti itu. Nah, setelah kita kulik-kulik tentang terminal yang ada di Klaten, kali ini Senderbatch akan jalan-jalan lagi untuk transportasi kereta api. Karena hanya 2, di Klaten nggak ada bandara. Kalau kita naik pesawat tentunya kita harus turun di Jogja atau di Solo, masih jauh dari Klaten. Yang terdekat adalah dengan transportasi bus umum atau kereta api. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke stasiun Klaten. Ciao. Nah, buat semua yang masih tetap stay tune di Senderbatch Channel dan juga masih mengikuti alur video kita untuk jalan-jalan ke Klaten, kali ini sebelum saya menuju ke stasiun, saya pengen ngobrol dengan salah satu bapak dari Dishub Klaten. Beliau adalah Pak Haryanto. Selamat siang Pak Haryanto. Siang Bapak, ya. Salaman dulu. Pak Haryanto, ini kita mau nanya-nanya Pak Haryanto. Ya. Untuk terminal ini 24 jam buka atau bagaimana? 24 jam Bapak, untuk pelayanan 24 jam ya. buka. Terus yang kedua, di sini adalah tempat untuk penurunan penumpang atau penjemputan, Pak? Sini untuk penurunan. Untuk penurunan sama penjemputan juga. Oh, bisa dari langsung. sebelah sana juga. Oh, ini kan lobby untuk drop gitu Untuk aja. drop. Yang Berarti untuk drop. deket banget dari Iya, deket antara banget. turun Ya. penumpang luar kota menuju ke penjemputan. Ya, penjemputan ya. Terus kedua, apakah di sini juga diizinkan untuk
penjemputan secara yang mobil keluarga ataupun untuk mereka mencari taksi online? Bisa? Keluarga sama taksi online bisa. Oh, bisa langsung dari di sini, tapi harus di lobi. Harus di lobi, tidak boleh di luar Nggak atau boleh di di sebelah luar. sana. Ya. Oh, Ya. oke. Semua yang masih stay tune di Senderpa Channel, untuk penjemputan bisa dari mobil keluarga boleh masuk, parkirnya ada di sebelah sana, dan juga untuk taksi online pun juga boleh masuk untuk menjemput sampai di lobi sini. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Untuk terminal Klaten ini ada dua, satu ramainya itu biasanya pas bulan apa atau waktu hari apa, Pak? Ramenya ya dari besar satu, kedua kalau ya Jumat, Sabtu, Minggu itu hari-hari biasa. Oh, hari- kan ada 3 pemberangkatan, Pak. Liburan Sini. panjang. Oh, ada 3 pemberangkatan. Iya, pagi, siang, sama malam. Oh, Iya. nje. Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir, terminal Klaten ini berdiri mulai tahun berapa, Pak? Sekitar waktu ikut Disub itu, kalau ikut kementerian mulai 2017. 2017. Kalau dari Disub mungkin kira-kira dari 2015 kalau nggak salah Pak. udah cukup lama loh, Oh, dan masih iya. tetap terawat bersih. Berarti Klaten memang kota yang menjaga lingkungannya. Ya, Dan kalau jangan- terminal Klaten untuk terminal percontohan Pak, alhamdulillah dari kementerian. Tuh kan, terminal buat percontohan. semua yang stay tune di Senderpa Channel, Ya. kita tambah wawasan bahwa Terminal Klaten adalah terminal percontohan Percontohan. dari kementerian, Ya. dari pemerintah memang. Iya. Nah, jadi coba kalian transportasi bus untuk ke Klaten sehingga kalian bisa langsung ke sini dan melihat, oh seperti ini Klaten, dan banyak juga tempat wisata di Klaten. Iya, untuk Ya. pelayanan juga lebih bagus, dari sini lebih aman, Lebih aman. bebas dari preman, bebas dari pengamen, Pak, dari sini. Tuh Iya. kan jaminannya Nyaman. dari Terminal Ya. Waduh Pak Arianto, terima kasih Ya, banget siap. atas Ya. semua penjelasan jenengan. Ya, Bapak. Ya. Dan nanti kita akan main sekali lagi ke sini untuk menemui jenengan saat tayangan YouTube ini udah kita tampilkan. Oke, siap Bapak. Matur Terima nuwun kasih sangat, Pak sama-sama Arianto. Bapak. Gih, sami-sami, gih. Oke, kita sekarang menuju ke stasiun. Ciao. Oke, buat semua yang masih stay tune di Senderpa Channel, seperti yang tadi udah saya sampaikan bahwa kita menuju ke stasiun kereta api Klaten. Nah, ada di belakang saya ini adalah stasiun kereta api Klaten. Dari banyak jurusan, Jakarta, Surabaya, bahkan dari Bali juga nanti bisa oper ke Banyuwangi dan lain sebagainya. Nah, kita kulik-kulik ke dalam. Ini pintu masuknya dan juga sekaligus untuk tempat pembelian tiket. Nah, untuk mengetahui jadwal stasiun kereta api yang ada itu ada di sini. Semuanya ada jamnya, dari mana, nama kereta apinya apa, seperti itu. Nah, untuk pintu masuknya itu ada di sebelah sana. Dengan kita harus tentunya sudah mempunyai tiket untuk jurusan sesuai yang kita tuju, oke? Nah, nantinya untuk pintu keluar dari stasiun ini juga melalui sini. Jadi kalau ada kedatangan kereta yang ada di sini, itu pintu keluarnya ada di sini, pintu masuk ada di sana. Mungkin saya bisa sedikit nanya-nanya ya ke petugas ya. Selamat siang Pak. Pak Satria. Arya. Mau ngobrol-ngobrol dikit? Bisa dengan ini, mohon merepotkan. Mau nanya-nanya Pak. Untuk stasiun kereta api di Klaten ini yang datang dari jurusan mana, kota mana aja? Untuk dari stasiun Klaten ini ada berbagai kota Pak. Berbagai Dari kota. Surabaya. Kalau dari arah timur dari Surabaya, Surabaya, kalau dari arah barat itu dari Pasar Senen Jakarta. Pasar Senen Jakarta itu paling Ya, jauh. paling jauh. Oh, terus untuk pelayanan dari pihak stasiun Klaten ini apa saja Pak? Mungkin dari toilet atau fasilitasnya atau apa seperti itu, resto. Oke, jadi di stasiun Klaten ini ada berbagai pelayanan terkait dengan penumpang. Itu pembelian tiket untuk GoShow, itu aturan GoShow-nya sendiri terkait dengan pembelian tiket di stasiun 3 jam sebelum keberangkatan. Kemudian di sini ada loket KRL Pak, di mana loket KRL ini untuk pelayanan penumpang KRL. Biasanya pelanggan KRL ini bisa memakai setiap waktu. Kalau KRL tuh antar kota aja, Antar- deket. Iya,
integrasi dari Solo sampai ke Jogja. Oh, Solo sampai Jogja. Ya, Solo sampai Jogja. Kalau GoShow itu yang beli tiket langsung saat ini. Langsung saat Oh, itu istilah GoShow adalah beli tiket langsung saat ini. Oke, nambah wawasan kan? Ji? Jadi kalau aturan GoShow itu sendiri 3 jam sebelum keberangkatan. Seperti itu. Untuk GoShow 3 jam sebelum keberangkatan. Dan kalau seandainya yang udah beli tiket beberapa hari atau minggu yang lalu, apakah bisa di cancel atau ditukar jadwal, Pak? Baik, untuk pembatalan serta ubah jadwal itu bisa dilakukan di sini, Pak. Terkait dengan pembatalan itu batas waktunya 35 menit sebelum keberangkatan. 35 menit Iya. sebelum keberangkatan. Itu bisa dibatalkan melalui loket code di sini, Pak. Oh, gitu. Ada fiturnya di sebelah situ. Begitu. Ya. Di situ ada beberapa fitur, Pak, terkait dengan ubah jadwal, Ye. pemesanan tiket serta pembatalan. Oh, Iya. begitu. Nah, buat semua yang stay tune di Senderpa Channel, yang sedang ada di kamera itu tadi adalah tempat untuk pembatalan atau merubah jadwal keberangkatan Iya. kalian atau Anda yang akan bepergian kemanapun dari stasiun Klaten. Nah, sekarang untuk halaman depan ini kan ada 2 pintu, Pak. Yang sana itu apa benar untuk pintu masuk dan ini pintu keluar? Baik, untuk aksesnya, Pak, dari akses stasiun Klaten sendiri mungkin ada 2 pintu terkait dengan pintu masuk sama pintu keluarnya. Ada 2 akses untuk pintu masuk dan keluar. Kemudian dibagi lagi untuk akses pintu KRL sama jarak jauh itu dibedakan, Pak. Yang pertama itu untuk kereta api jarak jauh itu Oke. masuknya melalui sini. Ini namanya pintu jarak jauh boarding. Jadi di sini Pintu jarak jauh boarding. boarding. Oh, ini Jadi, juga pintu masuk. pintu masuknya di sini. Boardingnya di sini. Jadi setiap penumpang jarak jauh antar kota, misalkan katakanlah dari Klaten sampai ke Surabaya atau Klaten ke Pasar Senen, yang mempunyai tiket jarak jauh masuknya lewat sini, Pak. Wah, berarti Iya. saya harus minta maaf. Tadi saya jelasin, saya kira ini pintu keluar. Mohon maaf untuk semua yang lagi nonton video saya ini. Iya, jadi kalau yang di boarding ini khususnya untuk pintu buat penumpang jarak jauh antar kota, Antar kota. seperti itu. Oh, kalau yang di sebelah Yang sana, sebelah sana itu ada akses masuk dari kereta KRL. KRL. Iya. Oh, yang dekat tadi, Iya. Solo ke Jogja. Integrasi Solo sampai ke Jogja dan sebaliknya itu masuknya lewat gate yang sebelah sana, sebelah kanan. Oh, iya. Untuk keluarannya pun untuk KRL juga di sebelah situ, Pak. Jadi sistemnya KRL itu tap in sama tap out. Jadi kalau udah masuk nanti naik KRL sampai ke stasiun tujuan itu juga keluarnya melalui gate itu. Gitu. Beda kalau misalkan pakai kereta jarak jauh. Kalau kereta jarak jauh itu Kereta jarak masuknya jauh. di sini, tapi keluarnya Keluarnya keluar. Agak jauh ke sana. Iya, Oh, jadi dibedakan begitu. seperti itu, iya. Itu khusus KRL. Khusus KRL. Oh, siap. Oke, untuk semua yang ada di Senderpa Channel, ini tadi penjelasan dari jujur Mas Ganteng, Mas Satria dari KAI, J. Iya. Dari KAI Klaten. Nah, nanti siapapun mungkin ada penumpang yang pengen naik kereta api menuju manapun, kalau kalian atau Anda ngefans ke Mas Satria bisa langsung ketemu di sini. Dan kali ini ada satu pertanyaan lagi. Untuk fasilitas area di depan itu untuk penjemputan atau untuk pengantaran penumpang? Baik. Untuk fasilitas yang di depan ini, yang pertama ada drop zone, Pak. Drop zone itu menurunkan. Iya, Oh, tempat nje. penurunan buat penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta api. Jadi barang-barang yang sekiranya nanti bakal dipakai untuk perjalanan dari penumpang itu diturunkan di drop zone seperti itu. Berarti penurunan penumpang dan barang-barang. Iya. Kalau untuk penjemputan Kalau penjemputan nanti di sebelah timur. sebelah timur, Iya. itu penjemputan dari penumpang yang turun. Jauh. Iya. Dari luar kota turun, penjemputannya sebelah timur. Itu sebentar, itu ada kereta api lewat. Kita break sejenak karena mungkin suara kita kurang terdengar. Cukup panjang untuk penjemputan maupun penurunan. Apakah itu khusus untuk mobil dari KAI atau mobil pribadi atau termasuk juga taksi online? Baik, untuk di stasiun Klaten ini untuk taksi online-nya mungkin bisa dipesan dari luar, Pak, seperti
Grab, Gojek seperti itu. Nggih, melalui Melalui HP, aplikasi. nggih. Iya. Dari KAI sendiri di sini mungkin belum belum terintegrasi dengan hal itu. Jadi Oh. dengan kalau misalkan turun dari stasiun Klaten, Nggih. nanti selanjutnya bisa memesan terkait dengan tas selanjutnya terkait dengan penjemputan bisa melalui taksi online Nggih. seperti itu. Kalau misalkan mau pakai ojek bisa pakai ojek yang berada di stasiun juga. Boleh juga penjemputannya langsung di sini atau di pintu Kalau timur. penjemputannya di sebelah timur, Pak. Termasuk taksi Iya. online, ojek boleh. Kalau ojek itu ada 2 titik penjemputan. 2 titik penjemputan. Ya, kalau yang online itu nanti di bagian jembatan. Di sana ada jembatan namanya jembatan Ganggol kalau nggak salah. Jalan ke sana. Iya. Oh, nggih. Kemudian ada di pengadilan sebelah sana, Pak. Nah, itu memang khusus untuk Gojek maupun mobil online. Online. Oh, berarti khusus Gojek mobil online tidak boleh sampai masuk area stasiun. Hanya mobil pribadi boleh. Pribadi boleh. Oh, nggih. Nah, terus pertanyaan terakhir, Mas Satria, ini ada 2. Iya. Monggo. Nah, sambil bekerja minum air. KTP-nya dulu ya. Foto boleh nggak Mas? Bisa. Nah, kita juga beruntung karena kebetulan juga Mas Satria sedang bekerja untuk melayani tiket keberangkatan. Nah, sistemnya seperti ini. Jadi semua pemirsa bisa nonton di sini. Pangga Jati, tujuan ke Sukoharjo ya. Nanti jam 13.30 setengah 2 ya. Jalur 1 sini. Gerbongnya kan di 1 Mbak. Ya. Di 1 nanti nggak jadi bagian bawah. Lalu sendiri? Bagian bawah. Oh, Lalu ini ya. Iya, sama-sama. Pertanyaan yang terakhir kembali ke tadi. Yang pertama itu, Mas Satria udah bekerja di sini berapa tahun? Belum ada setahun Pak. Belum ada setahun. Kalau stasiun ini sudah ada berapa tahun dan sepertinya saya lihat tadi sedang ada perenovasian. Iya. Kalau stasiun Klaten ini mungkin sudah lebih dari 20 tahun Pak. Wow, Lebih dari 20 tahun. lebih dari 20 tahun dan sekarang ada renovasi yang ada di depan. Iya. Oh, nggih, nggih, nggih. Mungkin nanti terkait dengan pelebaran stasiun antara fasilitas-fasilitas yang akan ditambah oleh stasiun sendiri. Oh, nggih. Nah, sekarang untuk pertanyaan paling akhir, stasiun Klaten ini ramainya di waktu-waktu apa, Mas Satria? Baik, untuk stasiun Klaten ini, situasi-situasi yang mungkin katakanlah peak performance-nya itu biasanya malam, Pak. Malam. Jadi misalkan katakanlah 1 hari, Nggih. itu peak-nya itu berada pada jam 8:30. Setengah 9 malam. Ini rame banget. Itu rame. Kaitannya sama penumpang-penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh, terutama Nggih. kereta Bengawan, Pak, Nggih. yang kelasnya ekonomi, di mana banyak sekali kuantitasnya terkait dengan jumlah penumpang, kemudian ada beberapa KA yang melayani terkait dengan rute ke Surabaya maupun ke Pasar. Jadi di Klaten ini ada parameternya. Nggih. Di parameter kereta apinya itu yang kalau pagi itu Mataram Mataram jam 9, dari arah dari Klaten ini ke arah Jakarta. Wah, Jakarta. Nah, kalau yang Bengawan itu parameter yang buat malam hari. Malam hari. Malam hari. Jadi parameternya buat malam itu Bengawan itu. Itu kalau Bengawan. misalkan Bengawan ramai berarti dikatakanlah bisa ramai di sini. Terutama apa lebih ramai lagi kalau di hari libur atau hari libur panjang seperti itu. Iya, seperti itu. Dikatakan seperti itu. Soalnya ada beberapa minggu yang lalu terkait dengan liburan sekolah, Nggih. liburan dari sekolah itu juga menggunakan transportasi kereta ini juga terkait dengan KRL, mungkin dari Solo ke Jogja terkait dengan wisata. Nah, mumpung ngobrolin wisata, apakah bisa sebuah sekolah atau mungkin ya RT, RW kelurahan itu booking gerbong ini untuk perjalanan? Oke, jadi gini Pak, kalau terkait dengan jarak jauh, Nggih. mungkin sepertinya harus sesuai aturan Pak. Sesuai aturan. Pembelian melalui aplikasi Nggih. dan dijumlahkan sesuai penumpang yang berangkat. Oh, Kalau misalkan begitu. booking, mungkin bookingnya per orangnya. Oh, tetap perorangan. Berarti nggak bisa sebuah organisasi langsung booking Iya. satu gerbong itu belum bisa, nggih. Sesuai aturan. Oh, nggih. Wow. Kita dapat penjelasan yang sangat komplit dari Mas Satria. Sekali lagi jangan lupa, kalau pengen berfoto dengan Mas Ganteng ini datang ke sini. Dan Senderbaj pamit undur diri untuk ngulik ke tempat yang lain. Dan seperti biasanya Senderbaj selalu mengucapkan tetap selalu berbuat baik untuk seluruh masyarakat Indonesia
Matur nuwun Mas Satria. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang masih tetap stay tune di Senderpa Channel. Tadi kita udah ngulik-ngulik di bagian dalam dengan Mas Satria, bagian boarding. Kali ini kita jalan-jalan ke tempat area parkir dan kebetulan bertemu dengan Mas Taufik yang ganteng dan bersaing berkacamata seperti saya. Selamat siang Mas Taufik. Selamat siang, Pak. Mas Taufik, kita mau ngobrol-ngobrol dikit. Iya. Berkenan, Ji? Iya. Nah, gini, saya mau nanya nih. Iya. Untuk area ini area apa, Mas Taufik? Ini area parkir motor kalau area. Area parkir motor. Iya. Ini juga dari pengelolaannya pihak KAI juga. Iya, anak perusahaan dari KAI. Anak perusahaan dari KAI. Iya. Nah, kalau kita mau ada penumpang, semua yang penumpang umum dari Iya. luar kota, itu Iya. pintu keluarnya kemana? Kalau Pintu yang keluarnya sebelah bawa timur. Motor. Motor sama mobil jadi satu ya. Oh, keluar sebelah sana. Iya, sebelah sana. Kalau untuk penumpang yang nggak bawa motor, nggak bawa mobil, jalan kaki keluarnya. Pintu keluar pejalan kaki sebelah sana yang ada cat warna hijau itu jalannya. Oh, Iya. berarti yang tadi disampaikan oleh Mas Satria bahwa nantinya bisa mencari angkutan umum seperti taksi online atau Iya. Gojek, Iya. itu nanti untuk pengambilannya boleh di sini atau harus seperti kata Mas Satria jauh di sana? Oh, kalau online itu pengambilannya jauh. Jauh? Nggak boleh dari sini. Oh, Sini memang tidak boleh? Iya, kalau di sini zona merah. Oh, kenapa Tidak Mas? boleh. Katanya sih yang pangkalan itu udah kesepakatan online nggak bisa masuk gitu. Oh, online Iya. memang tidak boleh masuk. Iya. Berarti penumpang harus Jalan sekalipun kaki dulu. jalan kaki dulu. Iya. Sejauh itu tadi. Iya, 500 meter 500 tadi. meter. Iya. Sekaligus bisa ngulik-ngulik para penumpang mungkin menemukan warung atau resto untuk maem, J. Oh, seperti itu. Terus untuk fasilitas lainnya, mungkin toilet atau pengamanan untuk penumpang yang bila ada kehilangan tas atau ada HP ketinggal di kereta, seperti apa penanganannya? Kalau yang ketinggalan di kereta itu Oke. nanti pengamanannya dirawat sama security. Sudah pasti disimpan. Ya, kan, J? disimpan sama security. Proses pengambilannya, Bilang aja langsung laporan sama security. oh gitu. Iya. Tapi pasti disimpan kan? Iya, pasti disimpan. Tuh. Kalau kita temukan. Buat semua yang stay tune di Senderpa Channel, nggak usah khawatir kalau mungkin tas, HP Anda tertinggal, itu pasti akan disimpankan dengan aman oleh security. Yang penting jangan istri Anda tertinggal, nah itu nanti bisa naik Gojek sendiri. Nanti kalau seandainya tertinggalnya di area parkir, biasanya kita yang rawatin. Oh gitu. Nanti kalau penumpangnya nyari langsung ke petugas parkir. Kalau pernahkah terjadi sampai tertinggal di area parkir itu berarti penumpang memang memarkir kendaraannya di sini? Iya, tertinggal. Oh, berarti mereka sudah berangkat, Iya. tapi barangnya masih di Iya, kendaraan. biasanya kita rawatin sama kunci motor gitu juga kita rawati. Tuh, fasilitas dari stasiun, nggak perlu khawatir juga kalau kalian atau Anda lagi naik mobil atau naik motor dan ada barang atau sesuatu Anda yang penting tertinggal, pihak KAI pasti akan menjamin untuk menyimpankan dan untuk menjaga supaya sampai Anda kembali barang tersebut masih tetap ada. Seperti itu, Mas Taufik. Wow. Nah, pertanyaan terakhir ini, Mas Taufik, karena udah jam 1:30 siang. Iya. Mas Taufik sudah makan? Alhamdulillah, sampun. sudah. Kita yang belum. Oke, buat semua yang masih stay tune di Senderpa Channel, ini tadi obrol-obrol kita bersama Mas Taufik yang ganteng dan berkacamata juga. Dan kita akan pamit undur diri. Seperti biasanya, sekali lagi Senderpa mengucapkan kalimat yang tidak pernah kita lupa untuk ucapkan, yaitu tetap selalu berbuat baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Matur nuwun. Oke, buat semua yang masih stay tune di Senderpa Channel, kali ini saya mau jalan ke tempat titik penjemputan yang katanya tadi ada sekitar 500 meter dari stasiun kereta api. Nah, sekarang saya jalan sambil mencari penumpang yang sedang maaf Mas, mengganggu. Ya, Sedang apa ini Mas? Maaf, ini saya kasih mic ya. ya. Ini sedang mencari order yang ada di stasiun Klaten. Nyari Gokar, mobil atau Gojek? Gokar. Oh, Gokar. Iya. Oh, ini lagi aplikasinya seperti ini. Iya. Lewat aplikasi mencari Gokar. Gokar, ya. Nantinya Masnya kalau mobilnya udah datang, kenapa kok sampai mencari di sini nggak di dalam? Karena
kita akan ke satu titik yang ada titiknya go-kart. Oh, untuk semua yang stay tune di Senderbad Channel, ternyata yang disampaikan Mas Satria tadi benar. Kalau kita mau pakai aplikasi Gojek atau Gokar, yang jelas tidak boleh memasuki area stasiun. Adanya ada di titik penjemputan itu sekitar 500 meter ke sana. Nah, berarti Masnya nanti juga akan ke sana? Iya, Oke, kalau gitu kita sekarang akan jalan ke sana. Saya boleh nemenin Masnya ya? boleh. Boleh. Oh, Mas siapa? Mas Anas. Mas Anas. Oke, Mas Anas, kita jalan ke sana. Yuk, come. Dan biar shootnya nggak terlalu lama, nanti kita bisa sambung lagi shoot sampai kita ke titik temu yang ada di sebelah sana. Oke, sampai ketemu ke titik yang ada di sebelah sana. Ciao. Nah, buat semua yang masih stay tune di Senderbad Channel, saya masih bersama Mas Anas yang tadi lagi nyari Gokar ya? Iya. Nyari mobil online. Iya. Nah, udah dapat, ada di depan ini. Sekarang kita masuk ke Gokar untuk, saya boleh ikut ke Masnya ya? Boleh. Oke, siap. Masnya di pintu depan. Oke, semua yang masih tetap stay tune di Senderbad Channel, kali ini tim Senderbad Channel udah ada di dalam mobil online. Nah, ini tadi saya kan ngikutin Mas Anas. Ini Mas Anas ada di depan. Iya, Pak. Nah, nggak apa-apa ya Mas Anas, kita mengganggu, kita ngikut karena pengen ngulik-ngulik seputar transportasi untuk wisata di Klaten. Ya. Nah, sekarang kita udah bersama driver truk taksi online-nya, yaitu Mas Sinten Mas? Mustamin, Pak. Mas Mustamin. Mas Iya. Mustamin, kita nanya-nanya dikit nggak apa-apa nggih? Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Gini, tadi kita kan udah jalan-jalan, tapi sebelumnya saya jelasin dulu bahwa kita di sini dalam rangka episode mengulik wisata Klaten. Dan kita awali tadi dari terminal. Iya, Pak. Di terminal tadi kita udah dapat penjelasan tentang kedatangan bus, keberangkatan, penjemputan, dan setelah itu kita kulik ke dalam stasiun, yang mana kita sempat ngobrol dengan dua karyawan stasiun kereta api Klaten, sampai saya bertemu dengan Mas Anas dan saya tanya kenapa kok ada di posisi tadi di ujung jalan sana seberang dari stasiun. Ternyata Mas Anas nyari Gokar atau taksi online. Oh, Ji. Betul gitu ya Mas Anas? Iya, betul. Nah, Mas Anas ini sekarang lagi pengen menuju ke Boyolali karena mau mengunjungi saudara. Iya. Entah saudara, entah yayangnya mungkin mau lamaran. Soalnya kelihatan rambutnya udah disemir gitu. Wah, udah tampil beda. Mas Mus, saya mau nanya nih, Boleh, silahkan, Pak. kenapa kok sampai penumpang itu harus jalan jauh dari stasiun sejauh 500 meter untuk baru bisa atau baru boleh naik taksi online? Gitu ya Mas Anas tadi ya? Iya. Dari pihak stasiun mengatakan seperti Iya. itu. Ya, karena gimana ya, Pak? Dari dulu itu kan kita udah ada perjanjian sama antara driver online sama driver opang itu ya, yang mangkal di stasiun, Opang itu apa? ojek pangkalan. Oh, ojek pangkalan. Iya. Nah, semua yang stay tune di Senderbad Channel, Opang dulu kan- itu ojek pangkalan. Terus dulu ada perjanjian antara ketua online sama ketua opang, dan mungkin ya karena saya nggak ngikut ya, Pak, Nggih. karena mungkin udah disetujui karena harus radius penjemputan itu harus di jembatan Kali Glogok Kali sama Glogok. di pengadilan agama, kata Pengadilan, kantor pengadilan agama. ya leres sih. Berarti benar yang sudah dilakukan Mas Anas ini tadi, Iya. bahwa harus jalan ke arah salah satu tadi, jembatan Kali Glogok atau ke Pengadilan agama, Pak. pengadilan agama, Iya. baru boleh. Baru boleh naik online. Oh, kalau seandainya mereka nggak naik online, mereka gimana? Harus solusinya kalau mereka mungkin, oh ya ini, saya ada ide untuk bertanya, kalau Mas Mus, seandainya ada penumpang yang non sewu disabilitas, cacat, nah mungkin pakai krek lagi habis kecelakaan, atau mungkin ada yang beliau-beliaunya yang sudah sepuh banget, apakah tetap harus ketentuannya harus jalan jauh 500 meter? Kalau dari kemarin-kemarin tetap begitu, Pak, karena itu termasuk zona merah, Kak. Seandainya kita melanggar batasan zona merah, nanti kita akan kena denda.
denda dari paguyuban ojek pangkalan itu. Sedangkan di stasiun sendiri nggak ada sarana mobil yang bisa disewa untuk angkutan mereka mau kemana? Kalau dulu ada Pak, tapi kalau sekarang saya sendiri kurang terlalu tahu. Tapi kalau ojek pangkalannya masih ada. Ojek pangkalan masih ada. Ya. Dan sebenarnya kita juga minta sama rekan-rekan online gimana caranya supaya kita itu bisa mengambil customer di area stasiun yang termasuk zona merah. Kalau bisa zona merah itu ditiadakan gitu. Oh, berarti tujuan untuk supaya bisa ngambil zona merah itu juga satu mungkin mempermudah untuk pihak mobil online bisa Betul, Pak. mengambil penumpang dan rezeki juga lebih banyak, Betul, lebih Pak. mudah. Begitu juga yang terutama sesuai pertanyaan saya tadi bahwa penumpang yang sudah sepuh atau yang cacat itu juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan sarana transportasi. Betul, permintaan telepon online kayak gitu Pak. Karena kita juga sering terjadi Pak. Sering terjadi gini, kadang kita juga pernah nunggu customer di stasiun karena mungkin orang baru ya, bukan orang Klaten. Kadang dia jalan kelihatannya terlalu jauh, akhirnya dia kadang minta Pak di sini boleh enggak? Di sini boleh enggak? Itu akhirnya saya bilang nggak boleh, ini harus maju lagi. Kadang kita kena cancel, akhirnya kita yang rugi, udah nunggu lama di cancel. Ada Iya, juga, ada. saya sama istri saya juga pernah dulu itu di mana gitu ya, kita sudah jalan tapi ternyata nggak boleh kan di situ, saya harus jalan lagi sama istri. Saya sudah di sini masih kurang jalan lagi, seperti itu pernah saya juga rasakan, tapi saya nggak cancel. Kalau nggak salah waktu itu saya di terminal Penggung. Oh iya, terminal Penggung itu juga masuk zona merah itu Pak. Iya, kayaknya waktu itu kalau nggak salah loh ini. Nah, tadi Mas Anas tadi ada yang mau ditanyakan mungkin seputar kalau nyari taksi online terlalu jauh itu, kalau apa tadi Mas Anas mau nanya? Yang Mas Anas. Oh, kalau yang hujan itu gimana Pak kalau hujan? Wah, kalau hujan, kalau untuk sekarang ini ya mau nggak mau kita nggak bisa ngambil. Masalah kan masih belum ada keputusan antara driver online sama driver ojek pangkalan. Kadang akhirnya driver itu kalau musim hujan pada menjauh dari stasiun. Kita juga repot Pak, kalau kita di stasiun musim hujan, kita nggak berani ngambil ke stasiun dan penumpangnya pun nggak berani Bisa jalan. karena cukup jauh tadi. Cukup jauh ya, kan Dan kasihan tempat- juga kalau hujan otomatis terbuka. Iya, benar. kehujanan. Oh. Dan akhirnya kadang-kadang kalau udah dapat order dia nggak mau jalan, kita kena cancel. Dan kalau kita kena cancel terus menerus, kita kan kadang juga rugi tau Pak, gitu. Begitu Apalagi juga dari perusahaan juga akan menganggap mungkin driver kurang profesional. ya gitu. betul. Oh. Apalagi kalau ketemu customer itu yang nggak mau cancel, repot kita akhirnya mau nggak mau kita yang cancel. Kalau begitu. sampai beberapa kali kita cancel, 3 kali cancel orderan secara berturut-turut, akhirnya nanti driver online itu bisa kena peringatan, kena suspend. Kena suspend. Itu bisa ditentukan, kadang bisa sampai 30 menit, ada yang 1 hari gitu. Wow. Nggak boleh jalan. Iya, kita nggak bakalan dapat order, nggak bisa narik sementara itu. Nah, semua yang masih stay tune di Senderbad Channel, ini tadi salah satu keluhan dari salah satu driver online yang ada di Klaten. Jadi kalau menurut saya pribadi, Senderbad Channel, bahwa bagaimana solusi untuk bukan hanya sekedar untuk para driver supir taksi online, Betul. tapi juga untuk penumpang. Yang tadi ada salah satunya dari Mas Anas menanyakan ketentuan yang diterapkan selama ini, bahwa memang ada zona merah yang mana penumpang untuk mendapatkan transportasi online, Gojek maupun mobil Gokar itu harus berjalan 500 meter. Ada 3 yang saya sempat pikirkan tadi, termasuk masukan dari pertanyaannya Mas Anas sebagai penumpang yang tadi saya juga baru kenal dari stasiun. Bagaimana bila suasana hujan? Ya, kalau dari Senderbad pribadi, bagaimana bila yang mau naik ini penumpang yang sudah sepuh banget atau yang cacat, mungkin pakai krek atau mungkin ya mungkin ada
kekurangan di bidang kaki ya, di bagian kakinya yang sehingga mereka ini tidak bisa berjalan terlalu jauh. Mewakili keadaan yang seperti ini, bukan mewakili manapun atau siapapun, tapi mewakili keadaan yang seperti ini, Senderbaj turut prihatin dan seyogyanya untuk pemerintah terutama di bidang transportasi ini untuk bisa menjembatani sehingga antara pekerja pengemudi baik itu ojek maupun mobil online dan juga para penumpang, terkhusus yang turun dari stasiun Klaten, karena saya belum mengulik ke stasiun-stasiun yang lain ataupun terminal yang lain. Alangkah baiknya bila ini nanti akan segera ditemukan solusi sehingga bisa membuat suasana itu lebih baik, membuat keadaan lebih baik, terutama untuk para penumpang, yang mana kebanyakan penumpang-penumpang ini adalah dari luar kota. Betul, jadi betul. alangkah baiknya bila tamu-tamu yang berkunjung ke Klaten turun melalui stasiun Klaten itu kita berikan fasilitas yang lebih mudah, lebih nyaman, sehingga Klaten akan menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat. Oke, buat semuanya yang stay tune di Senderbaj Channel, ini tadi ngulik-ngulik seputar baru 2 terminal dan stasiun, dan juga kebetulan kita senang bisa bertemu dengan Bapak yang ada di terminal, ada Mas ganteng yang ada di stasiun, dan juga Mas keren pakai kacamata di parkiran stasiun, dan juga Mas Mus sebagai driver online yang kita lagi naik sekarang dengan Iya Pak. cara mengemudinya sangat soft, sangat enak, kita nggak kena getaran atau mobilnya yang enak. Oke, kita mau pamit undur diri. Mas Mus, terima kasih. Sama-sama Pak. Udah berkenan saya wawancara, saya ajak ngobrol, dan juga Mas Anas, terima kasih. Untuk Mas Anas tidak keberatan untuk kita ikut bareng dengan jenengan, dan semoga nanti segera bertemu keluarga di Boyolali ya tadi ya. Iya Pak. Oh ya. Dan kalau gitu kita mau pamit, kita turun sampai di sini, kita balik lagi nanti naik gokar yang lain. Mas Anas bisa melanjutkan perjalanannya. Oke, semua yang masih stay tune di Senderbaj Channel, kali ini Senderbaj Channel akan undur diri untuk session yang mengulik terminal dan stasiun. Sampai bertemu di mengulik tempat-tempat wisata yang ada di Klaten. Seperti biasanya, Senderbaj selalu mengatakan, jangan pernah lupa untuk selalu berbuat baik untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat umat beragama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.